Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Khafifa Stasya dengan NIM L0212011047, peserta mata kuliah Dinamika Populasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menganalisis data dengan menggunakan software VISAT 2. Nah, sebelumnya apa sih software VISAT 2 itu? Jadi software VSAT ini merupakan paket program yang dikembangkan oleh Food and Agriculture Organization, khususnya di Fisheries and Aquaculture Department. Jadi VSAT ini sendiri merupakan singkatan dari the FAO ICLARM Stock Assessment Tools. Jadi, software ini memiliki fasilitas yang sangat lengkap untuk penelitian perikanan. Salah satunya adalah menampilkan grafis yang interaktif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi VSAT. Nah, pertama-tama kita harus menginstal aplikasi VSAT terlebih dahulu dengan cara mengklik VSAT di Google dan kemudian pilih link yang paling atas. Nah, setelah linknya terbuka, kemudian scroll sampai terdapat kata download. Nah, ini kata download dan kemudian klik di sini. Nah, setelah diklik, maka file untuk menginstal VSAT-nya ini akan terdownload secara otomatis. Nah, setelah selesai terdownload, teman-teman bisa langsung install aplikasi VSAT-nya dan apabila telah selesai, maka akan muncul di desktop masing-masing. Nah, untuk menggunakannya, teman-teman cukup mengklik 2 kali pada icon VSAT. Setelah terbuka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, yang membedakan VSAT dengan software lainnya adalah sebelum menggunakannya kita harus membuat file terlebih dahulu. Nah, untuk membuat file, kita bisa klik file, kemudian pilih new, atau juga bisa dengan menggunakan Ctrl N. Selanjutnya membuat filenya dengan memberikan nama sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Untuk di sini saya akan menggunakan nama praktik VSAT dengan tipe file seperti ini dan kemudian klik save. Nah, setelah itu akan muncul kotak dialog seperti ini. Selanjutnya adalah kita harus mengisi beberapa data di sini. Yang pertama itu nama spesies. Nama spesiesnya itu kita menggunakan ikan tuna seperti yang telah dicontohkan pada pertemuan sebelumnya. Untuk other identifier, saya juga akan mengisikan ikan tuna. Selanjutnya itu ini satuan hitungnya itu di sini saya menggunakan cm. Kemudian nilai tengah kelas terkecilnya itu kita menggunakan 20 dan tipe perhitungan panjangnya ini kita menggunakan panjang total. Dan untuk kelas intervalnya kita menggunakan 5 kelas interval. Nah, setelah datanya dilengkapi, kemudian mid length pada lembar kerja ini kemudian akan menyesuaikan dengan data-data yang sudah diisikan tadi, seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa mengklik add sample di bagian ini, kemudian memasukkan sampling date, yaitu kapan sampling ini dilakukan. Misalnya di sini saya menggunakan tanggal 25 karena untuk contohnya ini kita akan menggunakan bulan 7, 8 dan 9. Jadi kita di sini menggunakan bulan 7 dan pada tahun 2018. Jadi untuk sampling date-nya ini disesuaikan dengan kapan kita mengambil data samplingnya. Kemudian setelah selesai diisi, selanjutnya adalah mengklik OK. Nah, setelah datanya muncul, kemudian
bisa ditambahkan lagi karena untuk praktik kali ini kita menggunakan tiga bulan. Sini tanggal 26 bulan 8 2018. Dan untuk bulan selanjutnya itu adalah bulan 9 tahun 2018. Dan klik OK. Nah, langkah selanjutnya adalah kemudian kita akan memasukkan data dari ketiga bulan ini. Datanya itu diambil dari data yang sudah disiapkan sebelumnya. Karena tadi kita memasukkan bulan 7, 8, dan 9, jadi data yang kita copy itu hanya 3 bulan ini saja. Nah, sebelumnya itu kita harus menyesuaikan tengah kelasnya terlebih dahulu karena pada data yang kita punya itu sampai 190. Jadi untuk di sini mid length di sini kita juga sesuaikan sampai 190. Jadi ini bisa ditambahkan. Cara menambahkannya itu dengan menekan tombol arah panah ke bawah sampai 190. Nah, kalau sudah, kemudian data dari Excel tadi bisa kita copy. Dan dipaste di lembar kerja Visart ini. Nah, setelah selesai, ini bisa diperiksa kembali untuk menghindari terjadinya kesalahan. Nah, sudah sesuai. Baik, selanjutnya kita akan melakukan analisis dengan menggunakan metode Bata Karya. Nah, caranya itu kita pergi ke Access, kemudian pilih Model Progression Analysis dan Bata Karya Method. Nah, di kotak dialog ini, kemudian kita pilih Plots, dan kita akan memilih titik plot yang tertinggi dan yang terendah. Nah, apabila sudah seperti ini, berarti sudah tidak terdapat titik yang bisa dipilih. Nah, untuk di sini itu ada garis yang berwarna merah. Nah, untuk menghilangkan warna merah ini, kita bisa pilih redo. Nah, setelah selesai, selanjutnya adalah kita akan melanjutkan analisis, yaitu relevan 1. Dengan kembali pilih Access, kemudian ini direct of fit of L per F data dan elevan 1. Nah, di kotak dialog ini kita pilih response surface. Nah, di sini itu ada beberapa data yang harus dilengkapi. Yang pertama itu starting sample. Nah, di sini terdapat 3 pilihan karena tadi di awal kita memasukkan data dari tiga bulan. Itu kita pilih 1. Dan untuk starting length-nya itu kita pilih puncak dari cohort. Nah, di sini puncak dari kohort kedua itu adalah 33 dan 33 dengan tengah kelas 80. Jadi kita pakai 80 sebagai starting length-nya. Nah, selanjutnya itu kita di pilihan ini terdapat beberapa parameter yang harus dilengkapi. Yang pertama itu L asymptote. Nah, untuk nilai asymptote-nya itu kita membuat kisaran. Nah, untuk nilai data tadi kan yang tertinggi itu 190. Jadi kita memberi kisaran untuk kita menggunakan L asymptote 180. Untuk nilai K-nya itu yang disarankan adalah 0,1 sampai 1,1. Dan untuk nilai T0-nya itu kita pakai 200,00.
Dan untuk nilai C dan WP ini tidak diisi karena kita ini berada di daerah tropis. Nanti ini diisi kalau datanya itu dari daerah subtropis. Nah, setelah datanya dilengkapi, kemudian kita pilih compute. Nah, kemudian inilah kisaran nilai K dan L asimtot. Nah, untuk yang berwarna merah ini menunjukkan nilai yang terbesar. Nah, selanjutnya untuk melihat grafik pertumbuhan, kita bisa klik plot di sini. Kemudian yes, dan kemudian akan muncul kotak dialog lagi. Selanjutnya untuk ini pilihan options, dua pilihan ini itu sesuai dengan kebutuhan kita, karena kita akan memerlukan hasil akhir berupa plot kurva. Jadi kita bisa checklist di sini, dan untuk di sini juga kita perlu untuk ini menggunakan restructure frequencies. Jadi kita checklist. Nah, untuk parameternya kita akan mengisi lagi sesuai dengan nilai yang sebelumnya, yaitu L asymptot, kemudian nilai K itu 0,25. Jadi pastikan data parameternya itu dicatat agar karena masih terdapat banyak data yang harus dilengkapi ke depannya. Kemudian starting sampelnya tadi kita pakai 1 dan starting line-nya kita pakai 80,00. Nah, kalau jika sudah terisi semua, selanjutnya kita pilih graph. Nah, ini merupakan histogram dari histogram sesuai dengan data yang telah kita masukkan ini sebelumnya. Nah, datanya itu berada di belakang sini karena data yang dimasukkan di awal tadi itu berada di bulan 7, 8, dan 9. Ini 7, 8, dan 9. Nah, untuk kurvanya ini belum muncul karena kita belum memencet ini plot. Nah, untuk memunculkan kurvanya, garis kurvanya itu kita pilih plot. Nah, apabila muncul pemberitahuan seperti ini, berarti terdapat data yang salah input. Nah, misalnya di sini, karena laptop ini menggunakan format desimal koma, jadi semua format desimalnya itu harus menggunakan koma, jangan titik. Nah, walaupun datanya itu tidak diisi, tapi harus tetap menggunakan format desimal koma. Jadi itu juga salah satu hal yang harus diperhatikan ketika menggunakan aplikasi VSAT ini. Nah, kalau sudah, kita bisa pilih kembali plot dan akan muncul garis kurva seperti ini. Nah, untuk kurvanya ini, kenapa kurvanya ini semakin ke atas atau semakin mendekati L asymptot, lebarnya itu semakin mengecil karena semakin berjalannya waktu atau semakin bertambahnya waktu, pertumbuhan panjang ikan akan semakin lambat. Itu arti dari semakin kecilnya atau semakin sempitnya kurva semakin mendekati L asymptot. Nah, selanjutnya kita akan mencari estimasi mortalitas dari data ini. Caranya itu kita pergi ke assess, kemudian pilih mortality estimation, dan ini pilih Z from steady state sample dan length converted H-curve. Nah, kemudian akan muncul ini kotak dialog yang baru. Untuk data selection, kita pilih salah satu sampelnya dulu. Dan untuk data transformation tidak perlu diubah. Untuk parameter pertumbuhan kita masukkan sesuai dengan data yang sebelumnya. L asymptotnya itu 109,00, nilai K-nya itu 0,25. Nah, kalau sudah, kita
klik Cache Curve. Nah, untuk memunculkan grafik histogramnya itu kita klik Compute Data Points. Kemudian klik OK sampai grafiknya itu muncul. Nah, setelah ini merupakan kurvanya. Nah, di sini terdapat 3 data yang berwarna hitam. Nah, untuk menormalkan data ini, kita bisa memilih Reset Selections. Nah, datanya sudah normal kembali. Nah, selanjutnya itu kita akan menentukan 2 titik yang akan seperti pada langkah sebelumnya, yang akan digunakan dalam analisis regresi. Nah, titik yang dipilih itu puncak dan titik terendah. Untuk di sini itu kita pilih yang ini karena kita tidak pilih yang ini karena titiknya itu masih menurun dan naik kembali. Nah, disinilah puncaknya berada, dan kita pilih yang paling terbawah sehingga didapatkan estimasi nilai Z itu adalah 0,47. Selanjutnya itu kita pilih extrapolate probabilitas. Nah, di sini itu kita memasukkan nilai temperaturnya itu adalah 29 derajat. Kemudian kita klik di sini, kemudian akan muncul nilai dari ini metode Pauli. Kemudian kita klik proses. Nah, setelah diproses, kemudian akan muncul nilai Z-nya, Z yaitu 0,47, nilai M 0,43, nilai F 0,04, dan nilai E 0,08. Nah, karena nilai E-nya ini 0,08, berarti bahwa ikan tuna di perairan ini masih berada dalam tingkat underexploited karena masih berada di bawah 0,5. Nah, selanjutnya itu kita bisa klik show probabilitas. Nah, untuk memunculkan garis merahnya itu kita pilih use running average. Nah, kemudian kita juga mendapatkan nilai LC-nya yaitu 35,38. Nah, selanjutnya itu kita untuk mengetahui pola rekrutmennya, dan itu bisa pilih assess kembali, kemudian ini recruitment patterns. Nah, di kotak dialog ini kita pilih di sample selection, kita pilih salah satu sampelnya dulu. Kemudian kita pilih growth parameter inputs and graph. Nah, di sini kita isikan lagi datanya seperti sebelumnya, itu L asymptot 199,00, K-nya itu 0,25. Kemudian untuk grup 1 kita pilih 1, dan grup 2 kita pilih 2. Karena 2 jadi kita checklist di sini juga. Nah, setelah selesai kita pilih compute di sebelah sini. Nah, ini histogramnya. Dan kemudian kita pilih decompose. Nah, setelah itu untuk melihat beberapa persen rekrutmen yang terjadi di setiap bulannya, kita bisa memilih numeric result. Nah, ini merupakan hasil persen rekrutmen yang terjadi di setiap bulannya. Nah, dari data ini dapat diketahui bahwa ikan tuna ini setiap tahunnya itu terjadi rekrutmen, dan puncaknya itu terjadi pada ini 19,22 yaitu pada bulan 8, dan ini 18,16 yaitu pada bulan 10. Nah, selanjutnya adalah menghitung analisis Beverton dan Holt dengan metode mata pisau. Caranya itu dengan mengklik assess, kemudian mengklik assess, kemudian kita pilih ini Beverton dan Holt analysis, kemudian knife edge. Nah, setelah itu
Kemudian akan muncul grafik isoplet. Nah, karena grafik ini masih sangat jarang digunakan oleh mahasiswa, jadi kita bisa lihat model 2D analisisnya. Nah, ini merupakan model 2D analisisnya dari ini metode atau model mata pisau. Sekian cara untuk menggunakan software VSAT yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.